Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Yoga Pradana dengan NPM 2403010031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan kelas yang efektif. Baik, guru memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan peserta didik tergantung pada kemampuan guru dalam meningkatkan kompetensi dan menciptakan kondisi pembelajaran yang optimal. Pengelolaan kelas adalah salah satu aspek utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien, dengan tujuan memfasilitasi interaksi yang baik antara guru dan peserta didik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas yang efektif sebagai berikut. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas bertujuan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Guru harus mampu mengendalikan kelas dan mengatasi gangguan yang menghalangi proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Selanjutnya, tujuan pengelolaan kelas. Tujuan utama pengelolaan kelas adalah menciptakan suasana yang mendukung proses pembelajaran dengan menghilangkan hambatan, menyediakan fasilitas yang tepat, serta membimbing peserta didik sesuai dengan latar belakang sosial dan emosional mereka. Pengelolaan kelas yang baik akan membantu peserta didik mencapai potensi terbaik mereka. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Keberhasilan pengelolaan kelas dapat diukur jika peserta didik terus belajar meskipun menghadapi kesulitan, serta dapat memanfaatkan waktu belajar dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, hangat dan antusias, yaitu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Yang kedua, tantangan, yaitu memberikan motivasi untuk belajar melalui tantangan. Yang ketiga, bervariasi, yaitu menggunakan berbagai metode untuk mencegah kejenuhan. Yang keempat, keluasan, yaitu mengadaptasi strategi mengajar sesuai kebutuhan. Yang kelima, penekanan pada hal positif, yaitu fokus pada penguatan perilaku positif. Yang kelima, penanaman disiplin diri, yaitu mengajarkan peserta didik untuk memiliki disiplin diri. Baik, selanjutnya ada pendekatan pengelolaan kelas. Masalah di kelas bisa bersifat individu atau kelompok. Masalah individu meliputi perilaku mencari perhatian, menunjukkan kekuatan, atau menghindari tugas karena ketakutan gagal. Masalah kelompok antara lain kurangnya kohesi, dukungan terhadap perilaku negatif, atau semangat kerja yang rendah. Guru yang profesional harus mampu mengenali dan mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang tepat untuk menciptakan kelas yang efektif dan harmonis. Selanjutnya, pendekatan yang harus dilakukan oleh guru. 1. Pendekatan otoriter. Fokus pada kontrol tingkah laku peserta didik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh guru. Guru bertugas menjaga disiplin dan konsistensi peraturan di kelas. 2. Pendekatan intimidasi. Digunakan hanya dalam kondisi kelas yang sudah tidak terkendali, dengan kewajaran agar tidak merusak hubungan emosional. 3. Pendekatan perubahan tingkah laku. Berdasarkan prinsip behaviorisme, perilaku adalah hasil dari proses belajar. Menggunakan teknik seperti penguatan positif, hukuman, penghilangan, dan penguatan negatif untuk mengubah perilaku peserta didik. 4. Pendekatan kelompok. Mengutamakan kegiatan yang melibatkan seluruh peserta didik dalam kelompok. Membangun dan memelihara kelompok
belajar yang efektif dan produktif. Baik, kesimpulannya, pengelolaan kelas adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif. Guru harus meningkatkan kompetensinya dalam mengelola kelas, menciptakan sarana yang hangat, antusias, bervariasi, dan fokus pada hal positif. Pengelolaan yang baik juga mencakup penyediaan fasilitas yang mendukung, serta pengelolaan masalah individu dan kelompok di kelas. Dengan pengelolaan yang efektif, proses pembelajaran dapat berjalan optimal, membantu peserta didik berkembang dan mencapai hasil belajar yang maksimal. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di bagian penutup. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.